Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Pada subuh ini kita lanjutkan bahasan kita tentang adab-adab zahir dalam membaca Al-Quran. Yang tujuan dari adab-adab yang kita pelajari ini agar Quran itu bisa menjadi syifa, menjadi obat penawar, bisa menjadi rahmat bagi kita, menjadikan sakinah bagi kita, dan kita harapkan menjadi syafaat nanti di yaumil akhir kelak. Kemudian adab yang ke-13, tidak boleh membersihkan dengan air liur kita. Misalnya kita menulis di papan tulis, gak ada penghapus, pakai air liur, itu merendahkan kehormatan Al-Quran. Kemudian yang ke-14, membakar Al-Quran jika sudah hancur. Kalau sudah hancur, kemungkinan tidak bisa terpakai lagi, maka dibolehkan untuk membakar Al-Quran agar nanti jangan berserakan, karena memang sudah hancur Qurannya. Atau dikubur di tempat yang suci, yang tidak terinjak-injak, tempatnya suci dan kemungkinan tempat itu tidak terinjak-injak, artinya tidak di jalan orang-orang biasa jalan. Termasuk di sini adalah kalimat-kalimat Allah. Seperti kita ibu-ibu, bapak-bapak sering di undangan itu ada tuh kan Bismillahirrahmanirrahim, atau di situ dibikin ayatnya, atau Assalamualaikum warahmatullahi, itu kan ada lafaz Allah. Nah, termasuk itu juga harus kita amankan, jangan kita biarkan. Kalau misalnya tergeletak saja, ambil, amankan. Kalau bisa diamankan, taruh di tempat yang suci tinggi. Kalau kira-kira enggak juga, boleh kita bakar atau di tempat kita kubur di tempat yang suci dan tidak terinjak-injak. Tujuan kita agar apa? Menghormati Qur'annya, ta'zim terhadap Qur'annya. Jangan sampai lafaz-lafaz Al-Quran itu berada di tempat-tempat yang rendah, tempat yang kotor, atau di tempat-tempat yang sembarangan.
Kemudian yang ke-15, memberikan hak dua mata daripada memandang Al-Quran. Bahkan kata ulama, walaupun kita hafal Quran, itu lebih afdal melihat Al-Quran, karena beda pahalanya. Ada pahala hafalnya juga, ada pahala melihat dengan mata kita. Jadi lebih bagus itu membaca Al-Quran dengan melihat. Apa tujuannya? Yang pertama adalah mensyukuri nikmat mata, karena nanti mata ini akan diminta pertanggungjawabannya. Mata ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat, tapi enggak melihat saja, melihat yang baik-baik. Salah satu yang paling baik untuk kita lihat, bahkan berpahala kita lihat, kita pandang adalah Al-Quran. Maka kita mensyukuri nikmat mata. Maka wajar kalau orang yang biasa rutinitasnya itu membaca Al-Quran, sampai dia tua matanya tak rabun. Pernah saya temukan itu, ada kakek-kakek, dia selalu datang ke masjid berjamaah. Dia datang naik sepeda, dan setiap selesai sholat dia selalu baca Quran. Saya tanya, "Kek, masih terang matanya?" "Iya, tapi kalau untuk baca yang lain kabur," katanya. Baca koran, baca tulisan-tulisan yang lain selain dari Quran, matanya itu udah kabur, udah rabun, nggak bisa melihat. Tapi kalau untuk baca Quran, matanya masih terang. Makanya itu termasuk mungkin dia mensyukuri nikmat mata. Dengan apa? Dengan melihat, selalu punya rutinitas membaca dengan melihat Al-Quran, sehingga di masa tuanya itu matanya tidak rabun, khusus membaca Quran. Tapi yang lain ya tidak bisa. Dan rezekinya pun banyak. Ada aja tuh yang ngasih nanti setelah dia baca Quran, padahal dia nggak minta. Begitulah orang yang selalu bersama Quran. Kemudian yang kedua, tujuannya ketika kita melihat mushaf itu, kita melihat Quran itu, kita baca dengan melihat, yaitu menebus kesalahan-kesalahan mata. Karena mata ini banyak salahnya. Lihat yang haram, apalagi hari ini asal keluar rumah aja kita nampak tuh yang haram. Maka kata Ustaz Somad, kalau kita pergi naik pesawat itu, kalau ada hafalannya hilang tuh gitu, karena saking banyaknya yang haram yang berkeliaran. Gak pun kita niat lihat, dia lewat begitu. Nah itu, maka untuk menebus kesalahan mata itu salah satunya adalah dengan cara melihat Al-Quran, begitu. Agar mata kita nanti ketika kelak ditanya oleh Allah, inna sam'a wal basara wal fuada, di mata, telinga dan hati nanti kelak akan ditanya, pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tujuannya pertama adalah mensyukuri nikmat mata, sehingga kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, artinya kalian manfaatkan untuk kebaikan, untuk taat kepada Allah, Allah tambah terus nikmat matanya, sehingga bisa melihat sampai pun tua tetap terang matanya. Kemudian yang kedua, menebus kesalahan-kesalahan mata. Kemudian yang ke-16, jangan menakwilkan Quran dengan pikiran dan nafsu kita. Jadi tidak boleh menakwilkan Quran dengan pikiran dan nafsu kita. Kita harus merujuk ulama-ulama tafsir misalnya. Apa kata ulama
tentang tafsirnya. Karena dalam Quran tuh ada tuh kan, wa kulu washrabu, makan dan minumlah kamu, dalam Quran. Kita takwilkan, oh dalam Quran itu boleh hobi, bisa jadi hobi itu, karena Quran memerintahkan wa kulu washrabu, makan dan minum. Maka hari ini kan ada konten di media sosial makannya kayak ada 10 orang kayaknya untuk makan itu, tapi dia sendiri habisnya itu. Itu kan bisa jadi menakwilkan Quran seperti itu misalnya. Karena dalam Quran ada kulu washrabu, makan dan minumlah kamu, ditakwilkannya oh boleh makan dan minum sepuasnya, begitu. Itu salah tafsir ya. Karena dalam Quran itu tidak boleh ditafsirkan dengan akal kita. Kita harus merujuk kepada ulama yang paham. Karena untuk menafsirkan itu enggak mudah, Bapak-bapak ini. Banyak ilmu yang harus kita pelajari, yang harus kita kuasai untuk menjadi ahli tafsir. Jadi amannya kita harus membaca tafsirnya kalau kita ingin tahu maksud dari Al-Quran itu. Kemudian yang ke-17, jangan melampaui batas melakukan Al-Quran. Rasulullah SAW memerintahkan kita melakukan Al-Quran, karena kata Nabi, tidak golonganku yang tidak melakukan Al-Quran. Tapi di sini yang dimaksud jangan melampaui batas, sehingga lagu itu yang jadi utama. Akhirnya tajwid yang ikut lagu, bukan lagu yang ikut tajwid, tapi tajwid yang ikut lagu. Terutama yang tilawah Quran itu sering berkelebihan kalau diukur dari segi ilmu tajwidnya. Apalagi yang dibaca tartil, ya kadang saking melakukannya matnya terlalu panjang, gunnahnya terlalu panjang, hurufnya pun nanti bertukar dengan yang lain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gitu misalnya. Melakukan Quran maksud dia, tapi ainnya terlalu panjang. Matnya itu seharusnya kadarnya wajib 2 harokat, tapi dipanjangkan karena mengikut lagu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ainnya terlalu panjang. Maksudnya tadi mengikut Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram, tapi nggak nyampai ilmunya, sehingga lagunya yang dapat, tapi tajwidnya hilang, salah. Karena dalam Quran itu, membaca Quran itu yang wajib itu tajwid. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu dengan tartil. Tartil itu kata Imam Ali, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Membaguskan setiap huruf dan mengetahui tempat berhentinya, itu tajwid. Jadi huruf, karena Quran itu terdiri dari huruf, dan ketika huruf-huruf itu bertemu, kalau dalam ilmu tajwid, pertama makharijul huruf, tempat keluar huruf. Kemudian yang kedua sifatul huruf, sifatnya huruf. Kemudian huruf bertemu huruf, maka lahirlah tajwid. Nah, tajwid itu ada gunnah, ada panjang, ada mad dan sebagainya. Itu tajwid. Jadi cerita huruf, maka kata Imam Ali, tajwidul huruf, membaguskan huruf, karena semuanya berasal dari huruf. Maka jangan sampai kita melampaui batas melakukan Quran. Yang utama itu, yang wajib itu adalah tajwidnya. Insya Allah walaupun suara kita tidak bagus, terbatas, tapi kalau tajwidnya benar, kita baca dengan tartil, akan bagus. Karena sahabat dulu pun nggak semuanya bagus suaranya.
Ada beberapa, cuma enggak banyak. Ada cuma kalau dirawat ada 2 orang yang Nabi minta dibacakan kepada beliau, kepada sahabat. Jadi tidak semuanya bagus. Jadi yang enggak bagus pun kalau tajwidnya itu bagus, insya Allah suara yang keluar itu bagus. Tapi kalau tajwidnya tidak diperhatikan, bagaimanapun bagus suaranya, lagunya, tak lagu nahawan, tak bayati dan sebagainya, itu akan tidak bagus, termasuk juga melanggar perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila. Jadi jangan melampaui batas dalam melakukan Al-Quran. Bukan lagunya yang dinilai, tapi tajwidnya. Insya Allah lagunya akan mengikut. Kemudian yang ke-18, membaguskan ketika menulis Al-Quran. Kalau kita misalnya menulis Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, kita upayakan itu sebagus-bagusnya, tidak asal tulis gitu. Lagi misalnya kita seorang guru, kita mengajar, kalau kita sedang menulis Quran kita baguskan. Itu salah satu menghormati kehormatan Al-Quran. Kemudian yang ke-19, jangan membaca Al-Quran di tempat yang ramai, di pasar, di kafe, misal. Kemarin ada tuh konten kreator, naudzubillah min dzalik, dicampurnya antara baca Quran dengan DJ-nya, dengan musik DJ-nya, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Dia pakai hijab, dia baca Quran, kemudian setelah baca Quran dipasangnya musik lagi sambil bergoyang-goyang, dibaca Quran lagi, musik lagi, naudzubillah. Itu salah satu merendahkan Al-Quran. Siapa yang merendahkan hal yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dosanya besar. Bisa jadi laknat kepada beliau, kepada kita yang tidak menghormati kehormatan Al-Quran. Jadi kita dilarang membaca di tempat-tempat yang ramai, yang sibuk, seperti pasar, seperti itu. Kemudian yang ke-20, yang terakhir dari adab-adab zahir yang kita sampaikan, yang ke-20 adalah kalau khatam baca Qur'annya, kita khatam nih dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas selesai, disarankan oleh ulama jangan berhenti di An-Nas, berhentilah di surah Al-Fatihah, teruskan sampai surah Al-Fatihah paling tidak. Artinya apa? Quran itu kalau sudah selesai diulang lagi, begitu maksudnya. Jadi kalau sudah selesai itu nggak berhenti, terus ulang lagi Al-Fatihah sampai An-Nas, sampai An-Nas, Al-Fatihah, An-Nas, begitu seterusnya. Jadi itu adabnya adalah kalau kita khatam, menyelesaikan bacaan Al-Quran kita dari Al-Fatihah sampai An-Nas, sampai di surah An-Nas, jangan sedekahullah dulu, lanjut dulu ke surah Al-Fatihah, menandakan bahwa Quran itu tak pernah berhenti untuk diulang-ulang. Begitu adab-adab zahir ketika kita membaca Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ulama memberikan rumusan kepada kita bagaimana kita membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu kata ulama ada 2 macam. Yang pertama, membaca Al-Quran kita jadikan wirid, kebiasaan. Jadi kita punya kebiasaan membaca Al-Quran, misalnya surah-surah tertentu. Dalam hal ini ada ulama memberikan pilihan, ada 7 surah yang perlu disebut dia surah munjiat.
surah yang menyelamatkan. Jadi ada 7 surah yang menyelamatkan, tentunya masih banyak yang lain. Ini salah satu ulama mengatakan ada 7. Nah, ini misalnya kalau kita baca dengan cara mewiridkannya, kita rutinkan surah-surah tertentu, itu kita baca misalnya setiap malam. Jadi ada 7 surah yang disarankan oleh ulama, yang surah ini khasiatnya, fadilahnya itu bisa menyelamatkan kita dunia wal akhirah. Apa itu? Yang pertama surah As-Sajdah. Jadi kita setiap malam tuh baca surah As-Sajdah. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ketiga surah Ad-Dukhan. Keempat surah Al-Waqi'ah. Yang kelima surah Al-Mulk. Yang keenam surah Al-Insan. Dan yang ketujuh surah Al-Buruj. Ini menurut pendapat beberapa ulama. Jadi surah-surah ini surah yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat, dan bisa kita jadikan dengan cara mewiridkannya setiap malam. Tapi kalau dalam 7 ini tidak bisa, tidak mampu kita wiridkan, maka pilih 5 dari 7. Yang pertama Sajadah, kemudian Yasin, kemudian Ad-Dukhan, keempat Al-Waqi'ah, dan yang kelima Al-Mulk. Gak juga mampu 5, baca 4. As-Sajadah, Yasin, Al-Waqi'ah, dan Al-Mulk. Gak juga mampu 4, baca 3. As-Sajadah, Yasin, Al-Mulk. Gak juga mampu, kata ulama, 3, baca 2. Surah As-Sajadah dan Al-Mulk. Gak juga mampu 2, maka ambil 1 surah minimal wirid kita, yaitu surah Al-Mulk setiap malam. Yang kita tahu secara umum Al-Mulk itu fadilahnya adalah menyelamatkan kita dari pertanyaan mungkar dan nakir. Itu khasiat dari surah Al-Mulk. Sampai-sampai kalau cerita Gus Baha, berdialoglah antara surah Al-Mulk, itu kan bentuk seseorang dia. Berdebatlah dia dengan malaikat mungkar dan nakir. Gak boleh kau siksa ini orang karena dia temanku, sahabatku di dunia. Gak bisa gitu, kata malaikat mungkar dan nakir. Akhirnya berdebatlah mereka. Akhirnya gak selesai, mereka datang kepada Allah. Jadi Allah bilang, malaikat mungkar dan nakir bilang, dia nggak boleh, dia nggak membolehkan aku untuk menanyai mayat itu, jenazah itu. Maka malaikat surah Al-Mulk mengatakan kepada Allah, ya nggak boleh karena dia sahabatku. Kalau memang dia tetap disiksa, surah Al-Mulk, udahlah, berarti aku berhenti aja dari Quran. Karena Quran itu kalamullah. Udah. Gak usah kata. Gak usah lagi disiksa, kata Allah kepada malaikat mungkar dan nakir. Artinya orang yang biasa membaca surah Al-Mulk itu akan selamat dari alam barzakh, pertanyaan huru-hara alam barzakh. Karena alam barzakh itu adalah pintu pertama akhirat, yang ketika kita selamat di alam barzakh, alamatnya kita akan selamat dan lebih mudah menghadapi perjalanan berikutnya. Alam barzakh ini kita tahu lama sekali penantiannya, yang dari Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini masih di alam barzakh. Maka kalau tidak mampu 7 itu, paling tidak ambil 1, yaitu surah Al-Mulk sebagai wirid kita setiap malam. Kemudian yang terakhir yang ingin kami sampaikan adalah yang kedua, cara bacanya. Yang pertama dengan cara mewiridkan, yang kedua kita membaca Al-Quran mulai dari awal sampai akhir. Jadi kalau tadi sebagai wirid pilih, ibu-ibu pilih, nggak pun yang 7 silahkan yang lain.
tapi caranya yang pertama dengan mewiridkannya. Kemudian yang kedua dengan membaca keseluruhan Al-Quran dari juz 1 sampai 30, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kita baca dan kita menargetkannya. Berapa lama kita target sekali khatam? Misalnya 3 bulan sekali tamat, atau 6 bulan sekali tamat, setahun sekali tamat. Yang nggak boleh itu nggak tamat-tamat, Bapak-bapak Ibu. Karena banyak tuh kan kita hanya berencana mau menamatkan, tapi nggak pernah kita mulai, jadi nggak tamat-tamat. Jadi harus ada juga target. Berapa lama? Kalau standar Nabi 1 juz 1 hari, berarti selesai itu 30 hari ya. Sebulan kita khatam. Gak mampu sebulan ya 2 bulan, gak mampu 3 bulan. Pokoknya ada target khatam Al-Quran, kita baca dari awal sampai akhir. Begitu kata ulama cara membaca Quran. Yang pertama dengan cara mewiridkannya. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu pilih mana yang kita cenderung kepadanya, karena baca Quran yang mudah bagimu kata Allah. Maka cari yang cenderung kita ke situ, kita wiridkan setiap malam. Kemudian yang kedua dengan cara membaca keseluruhan Al-Quran, tentunya kita buat targetnya berapa lama kita selesai mengkhatamkan Al-Quran. Dan tentunya kalau sudah khatam, teruskan lagi, ulang lagi. Karena begitulah prinsip Quran, tidak akan pernah bosan hati yang bersih dalam membaca Quran. Bahkan kalau kita ingat, Imam Asy-Syafi'i itu khatam 2 kali sehari di bulan Ramadan. 2 kali sehari, 60 kali khatam selama Ramadan. Kalau kita nggak bisa seperti Imam Syafi'i, paling tidak sekali khatam dalam sebulan. Gak mampu juga, ya sesuai kemampuan kita masing-masing. Tapi kita harus punya target, punya niat untuk mengkhatamkan Al-Quran. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu adab-adab batinnya, ruhnya. Kalau tadi hanya bungkusnya, bagaimana kita mendapatkan ruh bisa membaca Al-Quran supaya Al-Quran itu nikmat, kita harus memperhatikan adab-adab batinnya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan mendatang. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.